Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maman Suherman, saya CGP Angkatan 11 dari SMKN 1 Sindang Indramayu. Hari ini akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Dalam waktu ini saya sudah bersama rekan sejawat saya, Bapak Muhammad Ronanus Japando. Ya, beliau adalah guru produktif teknik otomasi industri SMKN 1 Sindang. Nah, untuk menghemat waktu, mari kita laksanakan percakapan atau wawancara pra-observasi hari ini. Oke. Selamat siang Pak Ronan. Selamat siang Pak Maman. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Maman sendiri? Alhamdulillah sehat juga, alhamdulillah. Pak Ronan begini ya, nanti kan akan dilaksanakan observasi ya, supervisi nanti kelasnya Pak Ronan. Rencananya di kelas apa Pak Ronan? Kelas 11 TOI 1 Pak. Di 11 TOI 1, oke, di 11 TOI 1. Nah nanti sebelum melaksanakan, saya melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Pak Ronan, nanti saya akan menanyakan, melaksanakan kegiatan pra-observasi ya, melakukan percakapan dulu. Ini tujuannya untuk mengukur kesiapan dari Pak Ronan sendiri ya, nanti ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas yang istilahnya mah apa ya, memberikan kenyamanan dan keaktifan siswa nanti di kelas. Siap Pak. Nah, pertanyaan pertama Pak Ronan. Iya. Jadi yang pertama ini tentang tujuan pembelajaran. Iya. Nah, nanti pembelajaran Pak Ronan ini tujuan pembelajarannya seperti apa? Apa Tujuan saja? pembelajarannya itu yang pertama itu adalah memahami prinsip kerja dari alat ukur multimeter Pak. Jadi yang itu poin pertama. Lalu yang kedua itu adalah menerapkan prosedur dan penggunaan dari alat ukur multimeter Pak. Oke, ada dua ya, mengenai prinsip dan mengenai prosedur. Betul. Prosedur, ya. Oke. Kemudian nanti saya akan observasi nih. Iya. Nah, nanti area pengembangan yang akan Pak Ronan laksanakan itu di area pengembangan pembelajarannya seperti apa? Pengembangannya itu yang pertama akademik sama Ya. apa sih namanya suasana Pak. Oh, Jadi yang pertama itu di akademik siswa mampu menggunakan dan mengaplikasikan alat ukur. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menciptakan suasana yang nyaman bagi murid Pak. Ya. Itu untuk melakukan praktek, lalu asesmen dan umpan balik dari murid. Paling itu Pak. Pengembangan yang Sip. Udah sangat bagus ya. Nah, mengenai pertanyaan ketiga nih, mengenai strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang akan Pak Ronan terapkan nanti ketika observasi di kelas seperti apa? baik, untuk strategi ya Pak ya, strategi pembelajaran yang saya ini kan adalah menggunakan metode PJBL Pak. Oh, PJBL. Ya, pendidikan berbasis ini ya Pak, project ya Pak ya, project based learning. Ya. Lalu memasukkan unsur-unsur atau kompetensi sosial emosional Pak. Ya. Lalu ada diferensiasi juga di dalamnya, yaitu diferensiasi proses Pak. Di dalamnya terdapat pembedaan ataupun pembebasan kepada siswa tentang bebas memilih kelompok dan memilih topik yang dibagikan, itu untuk diferensi proses. Lalu menerapkan terdapat juga ada disiplin positif Pak. Oh, ini bagus. Disiplin positif, lalu diskusi kelompok mengenai proyek dari LKPD itu Pak. Oke, ini sangat bagus nih. Ya. Nah, nanti untuk media pembelajaran nih, nanti media pembelajaran dari yang tadi sudah disampaikan ya, kira-kira apa nih? Media pembelajarannya itu saya menggunakan proyektor Pak. Proyektor di dalamnya itu hanya PPT dan video Pak. Jadi pemutaran PPT, penyajian PPT dan pemutaran video. Itu sih Pak. Oke, sudah sepertinya udah sangat siap ya nanti Pak. untuk pelaksanaan kegiatan belajar nanti di kelas 11 TOI 1 nih. Ya. Hari ini jam siap, berapa, Pak? Kira-kira sebentar lagi Pak, jam 10-an. Oke, siap. Terima kasih Pak Ronan ya. Siap. Terima kasih, saya sudah menangkap dari semua kesiapan Pak Ronan untuk kegiatan observasi hari ini. Oke, terima kasih. Demikian percakapan pra observasi dengan rekan saya Pak Muhammad Ronanus Japando. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak Ronan ya. Terima kasih.
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita belajar mengenai kita belajar teknik otomasi industri ya, atau produktif teknik otomasi industri. Sebelum kita masuk materi, Bapak absen dulu ya. Oke, Ahmad Farhan, Ais, Ramadadi. Terima kasih yang sudah bisa hadir ya. Oke, alangkah baiknya kita berdoa. Siap, tolong ketua kelasnya disiapkan dulu. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Salam mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak lupa tadi, semuanya sehat? Nah, oke. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri dulu semuanya. Ayo kita nyanyi bersama. Oke. Sudah? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Oke ya, minggu kemarin atau pertemuan kemarin Bapak sudah memerintahkan kalian untuk membaca terlebih dahulu mengenai literatur tentang alat ukur multimeter ya. Sekarang pertanyaan awal atau pertanyaan pemantik yaitu adalah apa yang kamu ketahui tentang alat ukur multimeter? Sisa? Oke, coba Reno. Yaitu dapat mengecek suatu rangkaian elektronik atau listrik. Oke, baik. Dapat mengecek rangkaian elektronik atau listrik. Oke, betul. Lalu tadi coba sisa. Tadi nggak bisa jawab. Coba sebutkan komponen utama dari alat ukur multimeter. 1. Skala ukur. Ya, oke. 2. Kalibrator atau kalibrasi. Ya, atau zero ya. Terus lanjut. Dan ketiga, selektor ukur. Selektor ukur. Oke, tadi skala ukur ya. Atau skala penunjuk, lalu kalibrator sama selektor ukur. Oke. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah memahami prinsip kerja dari alat ukur multimeter dengan baik, lalu menerapkan prosedur dan penggunaan alat ukur multimeter dengan baik dan benar dan tepat ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita untuk merelaksasikan badan kita, yaitu menggunakan teknik stop atau teknik mindfulness atau kesadaran penuh, supaya yang tadinya ngantuk jadi seger, yang tadinya nggak bersemangat jadi semangat. Oke? Lepas semua kegiatan, lepas semua apa yang disentuh, lepas semua apa yang kalian sentuh, relaksasikan badan, kalau bisa nyender-nyender. Jangan tegang, rileks ya. Oke, mari kita dengarkan musik bersama-sama. Oke, ya.
Tarik napas. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Jangan ditahan. Awas ada kentut, awas ya. Tarik napas, buang. Rasakan terus, tarik napas sambil kalian tarik napas. Rasakan apa yang ada di dalam tubuh kalian, peredaran darah mengalir, nafas kalian dapat bekerja tanpa diperintah ya. Harusnya kalian bersyukur bahwasanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian diberikan udara itu gratis ya. Kalau bernapas itu bayar, berapa biaya yang harus kalian keluarkan setiap harinya karena bernapas ya. Cukup ya. Terima kasih. Yuk buka matanya lagi. Oke ya, kita masuk ke materi utama, yaitu adalah alat ukur multimeter atau kita sebut anak teknik ataupun anak listrik pasti ngomongnya itu adalah avometer ya, itu sama ya, avometer. Nah di sini kemarin itu Bapak pisah ataupun Bapak bagi menjadi 3, kalau sekarang Bapak pecah lagi ya, yaitu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah jarum penunjuk. Jarum penunjuk di sini adalah bagian yang ada ataupun jarumnya itu sendiri ya, jarum penunjuk namanya. Oke, lalu di sini adalah skala penunjuk ya, dan di sini adalah NS. Apa di sini berarti nih? NS P atau nilai skala penunjuk. Ya. Lalu di sini ada skrup pengatur jarum atau zero tegangan ya. Di sini atau membuat jarum ini pada posisi terkalibrasi di titik 0 pada pengukuran tegangan. Ya. Lalu di sini ada terminal ya. Terminal itu adalah kabelnya. Oke. Selanjutnya adalah tombol pengatur ohm di sini atau kalibrasi atau kalibrator atau zero. Banyak nih, ada 3 penyebutannya. Oke. Lalu ini adalah selektor ukur. Ya, selektor ukur dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah skala tegangan DC. Lalu ada skala tegangan AC, lalu skala arus DC dan skala ohmmeter. Ya. Nah ini kesalahan membaca avometer. Yang pertama adalah human error. Kesalahan apa itu human error? Kesalahan manusia. Biasanya teledor manusia, yaitu seringnya melakukan kecerobohan. Ya, contohnya apa? Tidak melakukan kalibrasi. Lalu pada saat pengukuran dia tidak tegak lurus. Selanjutnya itu tadi human error. Lalu sistematis kesalahan yang disebabkan oleh alat ukur yang kurang memadai atau biasanya alat ukurnya rusak. Ya, alat ukur rusak tapi kalian masih ngukur, pasti nanti hasilnya ngaco. Ya. Selanjutnya kesalahan acak atau tidak disengaja. Kesalahan yang tidak dapat langsung diketahui. Nah, biasanya ini random ini karena parameternya itu tidak dikalibrasi. Maksudnya gimana? Jadi kalau industri itu setiap tahun itu selalu mengirimkan alat ukurnya ke Badan Alat Ukur Nasional untuk di setting lagi untuk standarisasinya. Barangkali avometernya itu adalah jatuh, ya kan? Ternyata gara-gara jatuh itu error membacanya pada saat tegangan-tegangan tertentu. Makanya dinormalisasi oleh badan khusus, negara punya. Jadi industri-industri besar pasti ngirim ke sana untuk mengkalibrasi ulang nih, mengenolkan
dari alat ukurnya. Oke. Di sini ada video kita saksikan bersama-sama, yaitu tentang pengukuran tegangan dan nanti ada pengukuran resistansi. Ya, mari kita tonton bersama-sama. Kembali lagi di channel Sertifikasi, channel belajar dan inspirasi. Di kesempatan ini kita akan belajar cara mengukur tegangan listrik yang ada di stop kontak. Ini adalah listrik PLN yang akan kita lakukan pengukuran menggunakan alat ukur multimeter analog. Ini masih ada kaitannya dengan video saya sebelumnya tentang cara menggunakan alat ukur listrik analog. Di sini kita menggunakan alat ukur dengan range selector di posisi 250 volt. Nah, ini NSU-nya setting ke tegangan AC. Analog sebelum digunakan. Baik, akan kita lakukan pengukuran kawan-kawan. Nah, tegangan satu fasa berarti setting di NSU-nya 250. Bergerak berada di posisi 200 lebih 3,9 garis ya. Bagaimana cara membacanya? Mari kita lihat perhitungan sederhana berikut ini. Apa yang didapat dari video tersebut? Siapa? Ferdi. Dapat mendalami pengukuran apa? Resistansi. Ya. Oke, selanjutnya Farel. Apa Rel yang didapat dari dua video tersebut, Rel? Lebih dalam lagi belajar mengenai mengukur resistansi Terus satu lagi, tadi mengukur apa lagi tadi ini? sama mengukur tegangan. Tegangan. Ya. Jadi lebih mendalami lagi tadi dari materi ini ya, menghayal. Sedangkan ini dicontohkan langsung dari video. Oke, nanti kalian praktek langsung. Oke, Bapak jelaskan dulu LKPD-nya. Yaitu nanti kalian dapat lembar ini. Ada 3 lembar. Nanti sesuai dengan pembagian kelompok saja. Yang ikut tegangan, isi yang tegangan, yang dapat resistansi, isi resistansi. Di sini ada nama di sini ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita mengukur resistansi dan tegangan menggunakan multimeter. Mari kita kerja kelompok. Bapak akan bagikan LDK-nya. Jadi perhatikan baik-baik. Ini LDK-nya berapa kelompok? 3 ya. 1, 2, 3. Cocok? Ya. Oke. Diisi dulu terlebih dahulu namanya. Dibaca dulu langkah-langkah kerjanya. Sok udah dibagi? Udah dibagi kelompoknya? Oke. Kalau sudah tulis dulu namanya. Farel, Firman ditulis dulu namanya. Jadi dibagi, ada yang melakukan pengukuran, ada yang mencatat hasil kerjanya. Oke. Siap? Oke. Udah bisa dimulai prakteknya? Oke. Sambil prakteknya supaya enak, kita iringi musik. Sok. Ya. Sok. Nah. Berapa tuh? Nah, sok dibaca berapa? Oh, ini yang ini ya? AC? Ya, boleh AC.
Awas konslet. Nah, itu berapa tuh? Berarti di bawah 200 kan? Berarti 150 lebih berapa garis tuh? Oke. Ini gimana? Sok, boleh pakai kalkulator, boleh. Ini toleransi, kenapa pakai NS Super NSP? Makanya apa? Nih, makanya ini nih. Mana? UR4. Oh. Iya. NP per NS, yang itu tuh NP nilai puluhan atau nilai satuan kan? Udah. Jatuh. Sok aja diisi ininya, langsung aja di sini. Oh, ngitung masing-masing dulu. Ya. Masukin warna. Gimana? Ini kan power supply ya? Udah coret aja. Ini coret. Oh, ganti PSU. Nanti PSU yang kedua itu dicoret aja satu pasanya, diganti PSU 2 gitu. Ditulis PSU 2. Iya. Bapak tuh coret, tulis PSU 2. Iya. Nanti ada lagi PSU 3 kan? Itu. Gini aja ya, 3 ini aja ya. If, ya, 3 aja. Udah, kalau kebanyakan 3 saja, 3 resistor saja cukup. If, nanti untuk yang maju, kelihatannya kamu selesai nih. Nanti yang maju kamu ya. Oke, bacakan hasil dari presentasi kelompok atau kerja kelompok tadi. Kita refreshing dulu, kita ice breaking dulu, kita senam otak dulu. Senam otak dulu, siap? Senam otak? Siap. Oke, sudah ready? Kita senam otak dulu. Nah, ayo. Awas, ini kalau tangannya kebalik. Gampang ini mau masih. Nah, awas, geser, pindah. Masih bisa ini mah. Masih. Awas kelingkingnya kejang-kejang. Nah. V sama pistol. Awas. Nah, 1, 5 dibalik. Nah. Masih gampang. Kalau kalian bisa ngikutin berarti otak kanan dan kiri kalian seimbang nih perkembangannya. Atau udah, oke. Duduk kembali. Terima kasih. Oke, presentasi kelompok. Mau kelompoknya Firman dulu, kelompoknya Joif dulu.
Kita Pak, kita Pak. Oke, kelompoknya Firman dulu. Oke, diwakilkan sama Ais. Ayo, maju Is. Ayo dibacakan Is, hasil kerja kelompok tadi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari pengukuran tegangan. Power supply 1. Nilai selektor ukur 50. Nilai skala petunjuk 50. Nilai ukur 27. Nilai hasil ukur 27 volt. 1 pas 250. Nilai skala petunjuk 250. Nilai ukur 195. Nilai hasil ukur 195. PS Equin power supply 2. Nilai selektor ukur 50. Nilai skala petunjuk 50. Nilai ukur 28. Hasil ukur 28 volt. Power supply 3. Nilai selektor ukur 50. Nilai skala petunjuk 50. Nilai ukur 24, nilai hasil ukur 24 volt. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompoknya Joib, siapa yang mau maju? Ayo Ib, Joib aja. Pedinya malu-malu kucing, saya cat. Dibacakan hasilnya, langsung aja tabelnya aja dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai hasil hitung. Yang pertama 100 ohm, terus toleransinya yang plus itu 105, yang minusnya 595. Terus nilai selektor ukurnya tuh 100, nilai ukurnya 100, terus hasilnya tuh 100 ohm. Oke, nomor 2-nya tuh 100 nilai hasil hitungnya, toleransinya yang plus 150, yang minusnya 950. Terus nilai selektor ukurnya 100, nilai ukurnya 100 sama dengan 1000. Terus nomor 3, nilai hasil hitung 6800, yang toleransinya yang plus 7140, yang minusnya 6460. Terus nilai selektor ukur 1000, nilai ukurnya 6,5, nilai hasil ukurnya 6500. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, dua kelompok sudah maju. Ya. Baik, evaluasi untuk dua kelompok ini ataupun hasil kelompok kalian tadi tersebut ya. Dua kelompok ini sudah menunjukkan nilai yang sangat bagus ya, dapat menyajikan nilai pengukuran yang baik. Oke. Mungkin ada sedikit-sedikit saja faktor error, tapi alhamdulillahnya tadi Bapak lihat sudah mendekati sempurna pembacaannya ya. Cuman saja untuk soft skill-nya kurang nih. Soft skill itu apa? Soft skill itu kemampuan untuk dapat berbicara di depan umum ya. Masih banyak yang ae tadi. Ya, gugup. Nanti tolong dilatih ya. Di luar dari pembelajaran Bapak dilatih lagi. Karena industri itu membutuhkan selain otak yang encer, juga soft skillnya yang bagus ya, untuk bisa berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi dengan teman kerja ya. Tolong itu nanti diasah. Nanti mungkin kedepannya Bapak akan banyak memerintahkan kalian untuk maju ke depan presentasi materi ya, atau materi kelompok. Oke. Selanjutnya tadi untuk yang tegangan ada 4 pengukuran sudah bagus. Selanjutnya untuk yang resistansi sudah bagus. Mungkin ada error dikit, mungkin ya dianggap jamakin aja tadi. Bapak tahu itu hasilnya nggak mungkin 6,5. Pasti ada geser dikit. Tapi malas ngitungnya, akhirnya dijamakin aja lah 6,5. Oke, Bapak anggap itu fine. Ya, tapi nanti kalau di industri tolong sajikan pengukuran yang sesuai. Oke? Oke. Tes evaluasi.
Silahkan Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk menyeken barcode atau QR code ya dari HP kalian. Kerjakan 3 soal tersebut. Ada beberapa soal, kerjakan soal tersebut. Bapak kasih waktu 5 menit. Sok scan-nya dibuka. Scanannya dibuka. Sok untuk sini. Nih supaya cepet nih Bapak kasih lagi lembar scanannya. Nih Bapak kasih lembar scanannya supaya cepet nih. Lembar scanannya. Diisi. Kelasnya kelas 11 TOI 2 berarti ini ya. Diisi 11 TOI 2. Ditulis nama real ya. Jangan pakai nama-nama, misalnya namanya si gendut, tulis si gendut ya. Tulis namanya Joib, Ais, nama lengkap kalau bisa. Jangan mentang-mentang badannya gendut, tulis si gendut. Si gendut paling tampan, nah jangan kayak gitu. Tahan. Bisa dikerjain Man? Udah selesai Man? Ada? Ada semua kan? Oke, sudah? Oke, kalau sudah, mungkin tadi Bapak lihat, mungkin Bapak yang salah ya masukin parameternya. Oke, sudah? Ini yang di bagian sini udah semua? Oke, ya. Kita berada di akhir acara atau akhir kegiatan belajar mengajar setelah evaluasi kegiatan, refleksi Bapak ya, yaitu apakah kegiatan hari ini berjalan dengan baik? Baik. Ya. Selanjutnya apakah kalian menemukan kesulitan dalam melakukan pengukuran menggunakan multimeter? Dikit ya. Dikit ya, karena sudah tadi Bapak ajarkan tentang pengukuran dan tadi sudah melihat video bagaimana cara mengukur. Selanjutnya adalah apakah kalian menemukan kesulitan? Dikit ya. Mungkin tadi repot di resistansi ya. Pada saat mengukur resistansi, dan apakah kalian mendapatkan atau meminimalisir kesalahan? Bapak mau nanya, bagaimana cara meminimalisir kesalahan dalam membaca? Joib, apa Joib? Itu harus ngomongnya tuh tetap santai Pak, jangan grogi sama itu. Kayak gitu mah pada saat presentasi ini mah. Tapi ini kesalahan membaca pada saat pengukuran. Tadi Bapak ada kesalahan membaca apa sih? Human error. Maksudnya sistem error. Untuk human error berarti harus apa? Harus teliti. Harus kalibrasi. Sistem. Berarti apa sistem nih? Memastikan alat ukurnya sehat. Ya. Tidak rusak. Oke. Dan refleksi dari Bapak bahwasanya kita sudah melakukan terima kasih kepada kalian luar biasa. Ya, kalau kata Ariel mah kalian luar biasa. Ya, sudah praktek pembelajaran Bapak dengan baik, begitu praktek juga dengan baik, tertib, pengukuran ini mungkin sedikit apa sih namanya terjadi penjamakan pada saat pengukuran ya Bapak masih maklumin. Tapi nanti ke depannya kalau misalnya dia bertepat di tengah-tengah, dihitung tengah-tengahnya berapa. Ya, jangan dijamakin. Ini mah 4 Pak, oh ini mah 5 Pak. Tengah-tengah antara 4 dan 5 berarti 4 setengah. Nah. Oke ya.
Selanjutnya adalah materi berikutnya, yaitu untuk untuk pertemuan berikutnya, yaitu adalah materi elektropneumatik. Oke, jadi silahkan nanti cari di rumah mengenai pengukuran mengenai komponen pneumatik, ya. Terusnya cara kerja pneumatik, ya. Ada pneumatik, ada elektropneumatik, lalu wiring diagram elektropneumatik, ya. Nanti ada tes awal ataupun bahasa pertanyaan awal setiap pembelajaran, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah kita baiknya berdoa, ya. Berdoa terlebih dahulu. Kita dulu. Setelah kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Segala hati mulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua telah mengikuti pelajaran Bapak dengan tertib dan baik, ya. Sekian mungkin dari Bapak, bila ada salah-salah kata mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Maman Suherman, CGP Angkatan 11 dari SMKN 1 Sindang, Kabupaten Indramayu. Saat ini saya sedang bersama Pak Ronandes, ya. Pak Ronandes adalah guru produktif teknik otomasi industri yang kemarin sudah saya supervisi. Kemudian ada Ibu Anik Andiani sebagai pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Assalamualaikum Pak Ronan, Ibu Anik, ya. Waalaikumsalam Pak Maman. Ya, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik Bapak. Ibu kabarnya gimana, Bu? Sehat, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, alhamdulillah ya, kita semua dalam kondisi sehat. Nah, dalam kegiatan hari ini Pak Ronan, kita akan mengadakan percakapan observasi, ya, percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Ronan terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sempat kemarin kita lakukan. Baik. Kemudian tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah memperbaiki, kemudian meningkatkan sampai sejauh mana nanti pembelajaran Pak Ronan nanti ke depannya. Baik. Kita akan ini bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak Ronan, ini bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya observasi ataupun pembelajaran klasikal yang kemarin dilakukan? Oke, perasaan saya pada saat itu deg-degan ya Pak ya. Nervous, karena kan biasanya saya mengajar sendirian, tiba-tiba ada yang mensupervisi saya di belakang Pak, langsung natap mata saya langsung. Itu yang buat saya deg-degan, tapi alhamdulillahnya pembelajaran yang saya lakukan itu alhamdulillah lancar Pak, tanpa kendala seperti itu. Alhamdulillah, berarti kemarin berjalan dengan lancar, dengan baik. Betul. Kemudian, nah sekarang bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin? Baik Pak, area pengembangannya itu dari segi akademik Pak, siswa saya minta itu bisa menggunakan alat ukur sesuai dengan kegunaannya Pak. Terusnya menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, terusnya bagi murid ya Pak, nyaman bagi murid, serta membantu prosesnya pembelajaran itu secara efektif Pak. Serta asesmen yang saya inginkan itu berjalan, atau asesmen dan umpan balik berjalan sesuai dengan langkah-langkah ataupun sesuai dengan modul ajar dan media pembelajaran yang saya buat, seperti itu Pak. Oke, berarti tadi area pengembangannya di akademik ya, akademik. Betul. Dari kompetensi siswa mampu menggunakan alat ukur, kemudian dari Pak Ronan menciptakan pembelajaran yang nyaman seperti itu. Nah, baik, jadi area pengembangan itu
sejauh mana nih, pertanyaan berikutnya, sejauh mana area pengaman yang Bapak sebutkan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillahnya sih kalau misalnya berjalan dengan baik Pak, Ya. tapi masih belum maksimal. Ya, Belum begitu maksimal Pak. Ada beberapa poin yang saya merasa kurang di situ Pak, ya, ya. permasalahannya. Baik, sudah dilakukan tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Betul, mestinya seperti Bapak. itu ya. Nah, menurut Bapak nih yang perlu diperbaiki itu di dalam kelas itu apa kira-kira? Yang perlu diperbaiki itu Pak dalam pembelajaran itu mungkin karena saya menggunakan praktik ya Pak ya, ataupun PJBL, ditambah lagi prosesnya itu berkelompok, jadi saya masih belum melihat keaktifan siswa Pak di dalam dalam kerja kelompok itu. Jadi masih ada yang pasif, masih ada yang memang benar-benar mengerjakan, ada yang kadang-kadang main HP sendiri seperti itu Pak. Jadi berjalan dengan baik tapi belum maksimal dari segitunya Bapak. Oh, jadi kendalanya siswa masih kurang, ada beberapa mungkinnya yang masih kurang Iya, aktif. betul, Nah, Bapak. mungkin ada juga mungkin siswa yang mengandalkan temennya ya, seperti itu Pak. Betul, tadi yang saya bilang betul Iya, Pak. betul. Jadi ada yang ngerjain, ada yang diem aja kadang-kadang. Oke. Nah, kira-kira menurut Bapak nih mengenai hal itu terjadi siswa yang kurang aktif ya. Ya. Nah, yang tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan pelajaran tersebut, ini mengapa bisa terjadi seperti itu tuh Pak? Baik, mungkin dari mengapa bisa terjadi, mungkin karena Pak saya membagi kelompoknya tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya juga anak di dalam kelas itu merasa kurang nyaman Pak. Ya. Terusnya mungkin selanjutnya saya akan menciptakan suasana kelas yang nyaman, terusnya pembagian sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya. Selanjutnya materi dalam pembelajaran juga saya bebaskan. Dalam arti bebaskan itu memilih misalkan pengukuran mana nih yang ingin mereka dulukan. Iya, Kan ada 4 pengukuran misalnya Pak ya. Betul, betul. Urutannya misalnya A, B, C, D, E, F, G. Tapi misalnya membiaskan anak, misalnya mau avometer dulu, tang ampere dulu, nah seperti itu mungkin Bapak. Oh, berarti itu ya rencana ke depan dari hasil kemarin Betul. yang sudah ditemui, yang perlu diperbaikinya seperti itu. Nah, kemudian sudah sangat bagus sih Pak dari rencana yang sudah Bapak berikan. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan rencana yang sudah tadi Bapak sampaikan? Oke, mungkin Pak secepatnya Pak, mudah-mudahan minggu depan karena saya harus memperbaiki juga modul ajarnya. Kalau misalnya ada perbaikan Ibu ya, modul ajar terus media pembelajarannya, serta strategi apa yang nanti akan saya pilih. Mungkin saya bakal pilih dulu metode yang paling tepat, apakah dengan PJBL, inquiry atau sejenisnya Bapak. Ya, betul. Mungkin secepatnya paling lama itu minggu depan Pak, untuk terrealisasikan seperti itu Bapak. Berarti ini sudah sebetulnya dari percakapan kita tuh Pak Ronan sudah menemukan sendiri ya. Jadi dari kemarin kendala ataupun misalkan hal-hal yang masih kurang ini sudah tergali oleh Pak Ronan sendiri. Jadi solusinya sudah ada, rencananya pun sudah sangat bagus ya, sudah sangat matang. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, bagaimana perasaan Pak Ronan nih dari sesi coaching kita dengan saya dengan Pak Ronan? Baik, terima kasih Bapak. Perasaan saya alhamdulillah senang ya Pak ya. Terusnya lega juga karena memang di supervisi. Selanjutnya saya ada perasaan ataupun pemikiran yang tercerahkan bahwasannya karena ada beberapa metode ataupun strategi dalam pembelajaran yang masih kurang tepat gitu ya Pak ya, dari hasil-hasil yang memang belum tergali oleh saya sendiri bisa tercerahkan oleh Bapak nih dengan cara kita berkomunikasi satu sama lain dalam proses supervisi akademik di kelas seperti itu Bapak. Iya, oke, alhamdulillah ya. Ya, perasaan Pak Ronan sudah ya intinya tercerahkan dari percakapan kita hari ini. Nah, baik, terima kasih Pak Ronan atas jawaban-jawabannya. Semoga rencana Bapak bisa terrealisasi dengan baik ya. Nah, saya tunggu cerita-cerita baiknya. Siap, Bapak. Baiklah. Kemudian saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ibu pengajar praktek, Ibu Anik Andiani untuk memberikan penguatan ataupun umpan balik dari proses percakapan kita pasca observasi kali ini. Untuk waktu mangga dipersilakan Ibu. Siap. Mohon banget.
Iya. Oke, sudah? Ya. Baik, terima kasih Pak Maman, terima kasih Pak Ronan yang sudah membantu di proses ini. Sudah dibantu dari pembuatan RPP di awal ya, yang diferensiasi, Dengan KSE. kemudian ada KSE-nya juga. Betul. Nah, kemudian dibantu sampai dengan pra dan observasi langsung kemarin ya. Iya. Dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah, dari percakapan tadi saya hanya memberikan penguatan saja Pak, khususnya untuk Pak Maman ya, dari CGP Angkatan 11. Dari prinsip coaching yang sudah dilakukan tadi, kita sudah melalui alur tirta ya, sudah ada tujuan tadi yang disampaikan sama Pak Maman, bahwa tujuannya untuk percakapan ini adalah tadi untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas seperti itu. Ya. Nah, itu sudah disampaikan tirta tujuan ya. Kemudian saya lihat juga di Pak Maman tidak memberikan saran, karena yang namanya coaching itu memang jangan sampai yang coachnya memberikan saran. Nah, itu juga sudah dilakukan ya sama Pak Maman. Kemudian juga ada proses kreatif di prinsip coaching itu. Pak Maman sudah merangkum apa yang dijelaskan oleh Pak Ronan. Kemudian juga membawa pertanyaan yang menggali. Seperti apa sih gitu ya, kemudian bagaimana, nah itu kan pertanyaan yang menggali yang akhirnya nanti Pak Ronan tadi sudah membicarakan bahwa saya pengennya begini Pak gitu ya. Nah itu kemudian selanjutnya dari alur tirta itu di prinsip coaching ada yang namanya menggali potensi. Nah tadi Pak Ronan menyampaikan bahwa ada nih yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran saya gitu. Tadi ada anak yang kurang fokus, ada yang main HP. Nah itu sudah disampaikan oleh Pak Maman nih, bagaimana cara Pak Ronan untuk mengatasi hal tersebut ya. Nah itu namanya menggali dan memaksimalkan potensi yang ada pada Pak Ronan Pak. Gitu. Dan terakhir tadi setelah dicurhatin kan ya, nah digali lagi apa tuh eksekusinya gitu. Tirta kan, jadi actionnya tuh apa terakhirnya ya. Ada di situ Pak Ronan bilang, iya nanti saya akan membagi kelompok dengan karakter anak yang berbeda. Nah potensinya yang berbeda. Nah seperti itu sudah ada penggalian potensi yang ada pada Pak Ronan. Oh iya mengatasinya begini. Nah seperti itu. Jadi dari tahapan coaching ya, yang tadi prinsip-prinsip coaching yang sudah dipelajari oleh Pak Maman dan dari percakapan tadi saya rasa sudah cukup baik. Nah tinggal nanti kita berlatih lagi ya supaya lebih lancar gitu. Jadi kita nanti kalau ada teman curhat ingin ada apa perbaikan masalah atau apa gitu, nanti bisa lebih mahir lagi gitu Pak Maman. Siap. Mungkin itu saja Pak Maman, tetap semangat, Pak Ronan juga. Mudah-mudahan kita nanti tambah baik lagi kualitas pembelajarannya untuk anak-anak kita. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anik sebagai pengajar. Penguatannya memang luar biasa ya. Masukan dari saya, masukan untuk saya untuk supaya lebih baik dan nanti pembelajaran pun lebih berpihak kepada murid. Itu juga bukan hanya masukan untuk coach ya, juga masukan untuk saya. Terima kasih Ibu. Pak Ronan juga terima kasih atas segala bantuannya dari awal kita pra observasi sampai pasca observasi. Oke, sekian percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan apa yang kami tampilkan hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.